1. Aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. B. 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iktijam, D. Prestasi. B. 4. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. D. 5. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tizarah, C. Al-bay, D. Perdagangan. D. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan tulisan. Nomor 1. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. B. 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan duniawi, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengemban ilmu. C. Ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iktijam, D. Prestasi. A. Keempat, syarat sah akad apabila terhindar beberapa di bawah ini kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. C. Kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tizarah, C. Al-bay, D. Perdagangan. D. 6. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan isyarat. Bisa diulang? Keenam, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan tulisan isyarat. D. 7. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. B. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. D. 9. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengambilan atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba. Bisa diulang? Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150 disebut dengan riba. A. Riba fadil, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasyiah, D. Riba qard. B. 10. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bay, C. Ijarah, D. Bisa diulang? Menjadikan milik
milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Arya, B. Kar, C. Albay, D. Ijarah. C. Dengan riba: A. Riba fadil, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasyiah, D. Riba kar. B. 10. Memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Arya, B. Albay, C. Ijarah, D. Kar. Bisa diulang? Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Arya, B. Kar, C. Albay, D. Ijarah. C. Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari analisis. Menurut saya, muamalah ialah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai seperti syarat, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dalam hubungan dengan manusia lainnya. Manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah ialah: analisis dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari analisis. Sebuah kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan dua orang atau lebih menyangkut hal tersebut yang disetujui oleh mereka ketentuan umum. 4. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali analisis dikarenakan A, B, dan D termasuk ke dalam kesalahan akad. A. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah analisis dikarenakan at-tabaru ialah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tujuan komersial, jadi termasuk kategori sebuah akad. 6. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali analisis anak tersebut belum sepenuhnya dinyatakan sebagai balik diakibatkan tidak masuk syarat sah dalam jual beli. 7. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut analisis. Khiyar majelis ialah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad membatalkan kontrak selama mereka masih berada pada tempat kontrak dan belum pisah secara fisik. 8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali analisis. Istilah barang ribawi adalah barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukaran jual beli. Ada 6 jenis: emas, perak, gandum, garam, dan lain-lainnya. 9. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba. Analisis dikarenakan adanya sebuah tambahan lebih dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. 10. Memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari analisis. Arya ialah pinjaman. Dengan adanya arya memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. 11. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari analisis. Ijarah ialah dalam bahasa Arab yaitu upah, sewa, jasa. Pengertian tersebut dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanabi.